Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita belajar tematik lagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku, anugerahkan kepadaku kepahaman dalam belajar. Amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masuk di tema 1, subtema 3, kerukunan di sekolah ya. Jadi hari ini kita masuk di subtema 3. Simak baik-baik ya. Nah, bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kemudian Udin menjawab, baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Kemudian ibu menjawab, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, jadi di sini ada kalimat perintah bahwa ibu itu yang artinya ibu itu menyuruh Udin untuk berbagi bekalnya. Lah, di sini ada ibu menyuruh Udin untuk di sini ada bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Lah, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Ini adalah contoh kalimat perintah. Lalu, apa itu kalimat perintah? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Ya, jadi kalimat perintah itu adalah kalau kemarin kita sudah belajar kalimat ajakan, sekarang kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain, memerintah atau menyuruh, ya. Nah, kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah, ya. Jadi ada kalimat perintah itu biasanya ada kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Contohnya, contoh kata perintahnya, ambilkan. Nah, itu akhirannya kan. Tutuplah. Nah, itu akhirannya lah. Contoh lagi, mungkin masih ada contoh yang lain, masih banyak ya. Bacalah. Ya, bukalah. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh kata perintah. Jadi biasanya diakhiri dengan kan atau lah. Jika menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Jadi kalau kita menulis kalimat perintah itu harus diakhiri dengan tanda seru. Jadi di akhir kalimat itu diberi tanda seru. Kemudian, mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Jadi, kalau kita mengucapkan kalimat perintah itu harus dengan sopan, tidak boleh membentak-bentak ya. Harus menggunakan dengan bahasa yang sopan. Bisa juga dengan kata tolong. Nah, di sini ada contoh kalimat perintah dan itu penulisannya ya. Jadi, contoh yang pertama, bukakan pintu itu. Nah, di situ maksudnya disuruh membukakan pintu, disuruh membuka pintu. Kalimatnya bukakan pintu itu. Nah, kemudian di akhir kalimat itu jangan lupa diberi tanda seru. Kemudian contoh yang kedua, buanglah sampah itu. Nah, itu artinya menyuruh untuk membuang sampah. Buanglah sampah itu. Diberi tanda seru. Kemudian tolong matikan lampu itu. Nah, itu
kalimat perintah itu seperti tadi bisa juga dilengkapi dengan kata tolong biar lebih sopan. Tolong matikan lampu itu. Nah, tetap diberi tanda seru. Seperti itu ya. Mungkin nanti kalian bisa membuat contoh yang lain. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, Udin, Edo, dan Siti itu mereka sedang menggambar di kelas ya. Menggambar itu adalah merupakan karya seni dua dimensi. Masih ingat karya seni dua dimensi? Karya seni dua dimensi itu karya seni yang hanya memiliki dua sisi, yaitu ukuran panjang dan lebar, dan hanya bisa dilihat dari depan saja ya. Jadi contohnya seperti lukisan. Terus ketika kita menggambar itu adalah contoh karya seni dua dimensi. Nah, di sini Udin, Edo, dan Siti itu menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, kalau kita menggambar dengan alat yang berbeda, ketika kita menggambar pastinya kita mewarnai ya. Nah, alat warna itu berbeda-beda. Ada yang krayon, ada yang pensil warna, dan juga ada yang spidol. Lalu, apa bedanya dari ketiga alat itu? Nah, ini adalah contoh hasil kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Ya, jadi ini adalah hasil karya yang diwarnai dengan alat warna krayon. Jadi hasilnya tebal dan kasar. Lalu ini kalau kita mewarnai dengan spidol. Nah, ini adalah contoh hasil karya. Kalau kita mewarnainya dengan alat warna spidol, itu hasilnya akan tebal dan halus ya. Jadi kalau krayon tadi tebal dan kasar, kalau spidol itu hasilnya akan tebal dan halus. Itu kalau spidol ya. Lalu ini kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi ini adalah contoh hasil karya jika diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Itu hasilnya akan lebih tipis dan halus ya. Itu ya, jadi perbedaan antara ketika kita menggambar atau mewarnai menggunakan krayon, spidol, dan pensil warna itu hasilnya akan berbeda-beda ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Insya Allah kita lanjut di pembelajaran berikutnya ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.